Pemirsa, timnas Garuda ketinggalan dan mengejar ketertinggalannya dari Australia, dan langsung saja kita berbincang dengan salah satu pendukung timnas Indonesia yang saat ini berada di Australia, Effendi Ghazali, untuk menyaksikan ataupun untuk berbagi bagaimana suasana di sana. Bang Ege, ini kita ketahui bahwa 4-0 Indonesia tertinggal. Apakah semangat ini masih membara di sana? Ya, saya harus menyampaikan bahwa ini suasana yang agak menyedihkan ya. Sebetulnya peluang kita itu sangat banyak. Di menit keempat tadi ada sundulan ya dari Jai Ijes, tapi digagalkan oleh Matt Ryan. Kemudian menit ke-8 Struts dijatuhkan oleh Kay Walker dan kita mendapat penalti, tapi Kevin Dix sebetulnya arahnya sudah tepat, hanya mengenai gawang. Lalu gantian Martin Boyle itu akhirnya bisa menuntaskan penalti ya pada menit ke-18 ketika Nathan Chuaon menjatuhkan Lewis Miller. Kemudian ada serangan balik yang sangat mengejutkan yang menghasilkan gol ketiga yang dicetak oleh Jackson Irvine. Dan di babak kedua itu ada sebuah tendangan sudut yang gampang sekali. Lewis Miller seperti tidak terjaga. Jadi yang mau kita katakan adalah Patrick Kluivert berusaha betul untuk mencoba bermain ofensif. Tetapi saya tidak terlalu jelas apakah ini 3-5-2 atau 4-3-3. Bagian pertahanan kita sering naik ke atas dan tidak seperti kalau kompaknya Jai Ijes dengan Rizky Ridho misalnya. Tapi secara umum penonton di sini masih tetap memberi semangat ya. Walaupun tentu agak turun staminanya setelah mengetahui 0-4 ini. Demikian. Bang Ege, bukankah jumlah penonton kabarnya dari Indonesia 10.000 ada bang itu bang di stadion bang? Atmosfernya gambarkan Bang Ege. Ya, betul. Jadi semula targetnya kan 4.000. Tapi kalau nanti Anda lihat dari dari stadion ini, kalau saya coba putar, Anda lihat memang ada di bagian tertentu yang sepenuhnya ditugaskan buat merah begitu ya. Tapi kalau kita lihat terserak di stadion ini sepertinya merah banyak di sela-sela yang kuning. Jadi artinya bisa beli tiket dari mana-mana dan kelihatannya berimbang ini. Saya rasa ketika stadion ini fullnya 41.000, katakanlah mungkin berkurang sebagiannya tidak terlalu full, tetapi kekuatan atau katakanlah jumlah penonton kita termasuk cukup tinggi. Di sekitar angka itu mungkin 9 sampai 10.000. Nah, kondisi dari para pemain gimana? Ini ada beberapa yang kita ketahui sempat cedera. Apakah ini berpengaruh kepada mentalitas mereka? Kalau tadi menurut Pak Sumarji ya, tim manajer kita, khusus saya tanyakan sebelum live di Aki Pagi dengan TV One, itu menyatakan semuanya fit ya, dan semuanya turun secara baik. Jadi saya rasa ini lebih pada karakter. Inginnya eksplosif menyerang sejak babak awal ya. Walaupun disebutkan 3-5-2 tapi hampir mendekati 4-3-3. Dan pemain-pemain baru kita seperti Dan James misalnya itu agak sering naik ke atas ya. Ada Mel Hilgers, bahkan Kevin Dix tadi yang menendang penalti juga agak banyak naik ke atas. Sehingga kita lihat begitu ada serangan balik misalnya, itu agak dengan gampang bola itu dicebloskan oleh penyerang Australia ya, Felipe Loy. Dan kemudian bahkan Irving misalnya bisa mencoba 2 kali loh. Ya, sudah ditepis oleh Martin Pas, itu masih dia lagi bisa mencoba. Dan gol yang keempat ini lebih menyakitkan lagi dari tendangan sudut. Dan Lewis Miller bebas sekali. Tapi kalau dari sudut jumlah serangan kita terhitung banyak loh. Sampai saat ini yang baru Anda dengar ini adalah atmosfer serangan dari kita ya, yang terus-menerus cukup menakutkan juga bagi para pendukung Australia. Bang Ege, ada sisa waktu sekitar 17 menit lagi bang. Abang yang menyaksikan langsung di sana, kami nggak tahu ini spot jantungnya naik turunnya luar biasa nih penonton di sana bang. Peluangnya gimana bang ini bang? Saya mau mengatakan agak sulit ya, terutama tadi kalau saya lebih menyukai pakem yang sudah ada. Kemudian pemain-pemain dengan karakter yang sama jangan dipasang pada posisi yang sama misalnya begitu. Tapi balik ke pertanyaan Anda, tentu saja ingin sekali kita mengejar 1-2 angka, kalau 1-2 gol gitu ya. Kalau untuk 4 ya namanya bola bundar tapi agak sulit demikian. Nah, untuk para supporter ini melihat ketertinggalan dari Indonesia, apakah masih terus mendukung timnas Indonesia sampai peluit panjang berbunyi?
Kalau itu iya sampai saat ini masih terus ya. Walaupun tentu secara psikologis akan berbeda kalau kita tadi bisa mencetak gol melalui penalti misalnya. Tapi secara umum ingin saya katakan bahwa masih tetap setia, masih tetap bersorak-sorai. Ya mungkin stamina sudah agak kurang apalagi ada hasil 0-4. Tapi ya demikianlah. Ini harus menjadi pelajaran membentuk karakter lagi ya. Tim ini seperti agak kurang jelas karakternya dalam bertahan. Kalau ofensifnya menurut saya harus diakui oke. Effendi Ghazali mengabarkan langsung dari dalam stadion menyaksikan Australia kontra Indonesia. Kami sangat berharap dengan sisa menit yang ada 16 menit lagi bisa mengejar ketertinggalan. Kita tidak tahu apakah ada keajaiban. Paling tidak kalah tipis lah. Jangan sampai 4-0 ya Windy ya. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali sudah bergabung di Kawan Petang.